Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menghidupkan kita, mematikan kita, dan tentunya menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Juga salawat tersampaikan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga penerusnya. Dan semoga kita bagian dari umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka milad ke-23 PKS terus mendorong kemerdekaan Palestina dengan berbagai cara, berbagai upaya. Salah satunya siang ini kita akan mendengarkan, berdiskusi terkait bagaimana kontribusi PKS, upaya PKS dalam memerdekakan Palestina. Di hadapan kita bersama sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya kenalkan sekali lagi, beliau adalah Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, salah satu pendiri PKS yang sudah lama sangat dikenal oleh masyarakat berjuang untuk memerdekakan Palestina. Beliau sekarang menjadi wakil Majelis Syuro, wakil ketua Majelis Syuro PKS, dan juga sekarang diamanahkan kembali menjadi wakil ketua MPR RI periode 2024-2029. Juga di sebelah beliau, di sebelah kita sudah ada salah satu guru besar Universitas Indonesia yang dikenal dengan nama Prof. Yon Mahmudi, PhD. Beliau pakar Timur Tengah yang cukup luar biasa bagaimana mengkaji kondisi di Timur Tengah termasuk di Palestina. Kita ingin berharap bagaimana upaya-upaya dari seluruh pemilik kepentingan untuk memerdekakan Palestina diusir penjajah, tidak lagi ada genosida, dan kembali ke rumah, kembali ke tanahnya para rakyat Gaza dan Palestina pada umumnya. Genosida ini harus dihentikan. Bagaimana upayanya? Mari kita saksikan 1 jam ke depan. Kita akan mendengar ulasan dari beliau-beliau berdua yang begitu luar biasa. Jangan kemana-mana, pantengin terus. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar di YouTube-nya. Insya Allah akan kami bacakan dan kami diskusikan dengan para beliau di sini. Tidak lama lagi, pertama kami beri kesempatan kepada Dr. Dayat. Dr. Dayat mungkin akan bisa menyampaikan bagaimana kondisi Palestina terkini yang sampai saat ini, pagi ini saya lihat di berita masih terjadi pemboman, masih terjadi perebutan, dan ini seperti apa kondisinya sekarang, dan ada nggak peluang penghentian genosida yang dilakukan oleh Israel ini. Kemudian bagaimana upaya pemerintah dalam membantu memerdekakan Palestina dan termasuk dalamnya bagaimana upaya PKS. Kepada Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita semuanya menyampaikan syukur kepada Allah dan tahniah kepada PKS dengan miladnya yang ke-23. Mudah-mudahan semakin kokoh kuat, semakin dewasa, semakin banyak melakukan pelayanan, pembelaan kepada umat, bangsa, kemanusiaan termasuk Palestina. Terkait dengan Palestina, ada spesial atau spesifik terkait dengan Gaza, memang ada dua sisi yang kita amat sangat prihatin, tapi juga ada sisi di mana kita menyaksikan kebangkitan dunia melawan kejahatan Israel. Dulu nggak ada yang demo pejabat Israel datang ke Amerika, apalagi sampai kemudian mengejar. Sekarang Netanyahu datang ke Amerika, di demo di mana-mana. Pejabat Israel datang ke Amerika, di demo. Gelan datang ke Amerika, di demo, dan dinyatakan Anda penjahat kemanusiaan yang harus ditangkap. Itu baru kejadian sekarang. Bahkan kita mendapatkan satu kebangkitan internasional gitu ya, bahkan kampus-kampus yang dulunya begitu luar biasa dipertimbangkan sebagai kampus yang sangat berkeunggulan dan diperkirakan dikuasai oleh Yahudi, ternyata mereka bangkit menentang kejahatan Israel, Zionis, dan mereka tidak mau nama Yahudi dirusak oleh kejahatan Zionis. Bahkan ketika diancam oleh Donald Trump terkait dengan Harvard, dengan akan mencabut seluruh donasinya, mereka mengatakan justru mereka melawan balik dengan melakukan tuntutan balik terhadap Donald Trump. Tentu ini satu kondisi yang fakta yang sedang terjadi, tapi juga fakta yang lain adalah bahwa Israel
bukan kemudian semakin menyadari tentang posisinya yang ditolak oleh masyarakat dunia, tapi bahkan semakin membabi buta. Ini kan suatu kondisi yang menurut sahabat-sahabat kita di PKS, Ustaz Sunwan apalagi beliau mengatakan babi tidak buta aja haram, apalagi babi yang buta, haramnya aslinya 2 kali. Tapi dia tidak peduli dengan haram berapa kali, dilakukan terus. Bahkan kemarin atau tanggal 17 Mei yang lalu ya, kami, saya dan kawan-kawan delegasi dari fraksi PKS di DPR MPR RI, kami melanjutkan kiprah PKS untuk membela Palestina. Kami menemui langsung 2 lembaga internasional yang sangat representatif, sangat diakui, sangat berkewenangan untuk melakukan penegakan hukum, menghentikan penjajahan, menghentikan kejahatan kemanusiaan, yaitu International Court of Justice dan International Criminal Court di Den Haag. Kepada keduanya kami menyampaikan apresiasi bahwa kedua lembaga internasional ini berani membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. ICC berani mengabulkan tuntutan dari Afrika Selatan untuk menyatakan Netanyahu dan Galan adalah penjahat kemanusiaan, penjahat perang, dan karenanya memerintahkan kepada 125 negara anggotanya untuk menangkap Netanyahu. Kami sampaikan bahwa ini ada keputusan yang sangat bersejarah dan sangat membantu penegakan hukum dan penyelamatan kemanusiaan. Kami dari fraksi PKS menegaskan bahwa apa yang sudah mereka putuskan itu sesuatu yang sekarang ini menjadi tuntutan umum, sesuatu yang menjadi harapan untuk bisa dilaksanakan. Karena dan apalagi ketika dulu keputusan ini dibuat oleh ICC, kejahatan Israel belum separah sekarang ini. Dulu korbannya baru sekitar 40.000 orang, sekarang sudah lebih dari 51.500 orang. Dulu belum ada blokade total terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sekarang blokadenya sudah sangat total, tidak boleh setetes air pun masuk, tidak boleh 1 butir gandum pun masuk, tidak boleh listrik, tidak boleh bensin. Tragedi kemanusiaan di depan mata. 2 juta lebih warga Gaza dikhawatirkan akan meninggal karena kelaparan. Kami sampaikan bahwa kalau dulu dengan korban masih sekitar itu, Anda sudah mengeluarkan perintah untuk penangkapan, apalagi sekarang harusnya lebih lagi. Dan apalagi kalau kita bandingkan dengan perintah ICC, International Criminal Court, untuk menangkap Presiden Filipina, Duterte, sudah dilaksanakan dan Duterte sudah ditangkap. Padahal kejahatan Duterte itu terkait dengan para pengedar narkoba, bandar narkoba, dan jumlah korbannya baru 6.000 orang. Kalau 6.000 orang aja ditangkap, ini 51.500 harusnya 8 kali lipat harus lebih ditangkap lagi. Mereka mengatakan terima kasih untuk masukan dari PKS, terima kasih untuk kepedulian dan dukungan dari kami fraksi PKS dan atau dari Parlemen Indonesia. Tapi mereka menyampaikan bahwa pelaksanaan daripada keputusan ini sangat tergantung dengan negara-negara anggota dari ICC. Mereka yang akan menangkap. Saya sampaikan bahwa mestinya ICC jangan nyerah gitu aja dong. Anda lembaga terhormat, keputusan Anda amat sangat dipentingkan. Harusnya Anda serius, Anda harus menyampaikan kepada negara anggota ICC, Anda anggota ICC, Anda berkewajiban melaksanakan perintah ICC, tangkap Netanyahu. Ini sudah kami sampaikan, kami lakukan sebagai rangkaian daripada apa yang dilakukan PKS untuk membela Palestina, membela Gaza, membela kemanusiaan, dan itu semuanya sesungguhnya. Ya, kita ketemu dengan ICJ, International Court of Justice di Den Haag juga. Ini pertemuan tanggal 15 Mei. Kami sampaikan mirip dengan itu bahwa ICJ sudah membuat keputusan yang luar biasa, mengabulkan permintaan pendapat dari PBB tentang status daripada pemukiman dan atau penguasaan Israel terhadap tanah-tanah Palestina. ICJ membuat keputusan bahwa yang dilakukan Israel adalah satu yang ilegal. Dan karenanya dalam waktu maksimal 12 bulan Israel harus meninggalkan tanah-tanah penjajahan, tanah-tanah pendudukan. Kami sampaikan keputusan Anda sudah diakomodasi oleh PBB menjadi resolusi di sidang umum PBB. Karenanya keputusan Anda sudah punya kekuatan hukum. Hendaknya keputusan ini Anda dorong untuk dilaksanakan. Dan apalagi sama dengan yang tadi, dulu ketika Anda membuat keputusan tahun 2024, itu Israel fokusnya masih ke Gaza. Sekarang bukan hanya Gaza, bahkan West Bank pun juga mereka serang, bahkan pemukim Israel pun juga melakukan kejahatan lebih luas lagi. Kalau dulu masih terbatas Gaza, Anda sudah buat keputusan ini, sekarang lebih luas lagi harusnya dilakukan hal yang sama. Sama dengan yang ICC tadi, mereka menyampaikan apresiasi, terima kasih.
tapi lagi-lagi mereka ingatkan bahwa pelaksanaannya ada di PBB. Nah, saya juga bilang sama dengan yang tadi. Anda harus sampaikan dong ke PBB. Kita ini bukan lembaga main-main, ini bukan lembaga asal-asalan, ini lembaga terhormat, lembaga resmi. Hendaknya karena keputusan Anda laksanakan. Supaya dengan demikian maka hukum tegak, kemanusiaan tegak, tragedi kemanusiaan bisa dihindari, Holocaust dan genosida bisa dihindari. Mengapa PKS melakukan ini semuanya? Pertama, tentu kita ingin menegaskan kembali bahwa ini basisnya adalah konstitusi dan konstitusionalisme. Konstitusi kita di Indonesia dan PKS selalu menyampaikan tentang hal ini. PKS mengingatkan seluruh warga bangsa Indonesia bahwa sikap kita membela Palestina menolak menjadi Israel adalah perintah konstitusi. Adalah pemahaman langsung dari seluruh presiden di Indonesia sejak zaman Bung Karno sampai zaman Pak Prabowo, bahkan Pak Jokowi sekalipun mereka mempunyai pendapat yang sama bahwa yang namanya yang terjadi di Palestina adalah penjajahan Israel terhadap Palestina. Palestina terjajah, Israel menjajah. Palestina harus merdeka dan karenanya dibantulah Palestina itu. Dengan pendekatan ini maka PKS sebagai entitas politik ini menegaskan bahwa kegiatannya adalah kegiatan yang konstitusional. Kegiatannya kegiatan yang mengajak seluruh warga bangsa untuk taat dengan konstitusi, melaksanakan ketentuan konstitusi. Dan apalagi kami juga selalu mengingatkan apa yang disampaikan Presiden-Presiden Indonesia, termasuk Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa Indonesia mempunyai hutang sejarah kepada Palestina. Apa itu? Kemerdekaan Palestina. Nah, kita menyampaikan, termasuk yang saya sampaikan menjelang Pak Prabowo melakukan lawatan ke 5 negara di Timur Tengah. Kami sampaikan mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo bisa mendorong terjadinya kemerdekaan Palestina, terhentikannya genosida di Gaza, supaya dengan cara itu maka Indonesia bisa membayar lunas hutangnya yang sudah diwariskan oleh beberapa presiden, yaitu kemerdekaan Palestina. Jadi kita sebagai partai politik berbasis pada konstitusi, berbasis pada demokrasi, penegakan hukum, dan konstitusi kita menyampaikan tentang bukan hanya tentang pentingnya mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak kejahatan Israel, tapi pentingnya juga untuk aktif menghadirkan perdamaian dunia. Dan keaktifan itu yang kami lakukan, dilakukan oleh pimpinan fraksi di DPR, Pak Jazuli juga melakukan itu di beragam forum PBB, kawan-kawan kita di fraksi PKS di DPR RI melalui BKSAP, sejak saya dulu waktu menjadi ketua BKSP tahun 2009 dan sekarang dilanjutkan oleh Ustaz Mardani Alisera, kami selalu membela isu tentang Palestina di beragam pertemuan parlemen internasional, dan itu semuanya kami lakukan bahasanya adalah konstitusi, demokrasi, demokratisasi, penegakan hukum, kemanusiaan, perdamaian, dan itu semuanya adalah tuntutan masyarakat internasional. Terima kasih Dr. Dayat atas pemaparannya. Ini udah mau banyak yang tanya di kolom komentar. Tahan dulu, kita dengar dulu ulasan dari Profesor Yon Mahmudi. Prof Yon, ini sepertinya perkembangan dunia pun semakin kompleks sekali permasalahan. Yang terakhir perang dagang. Dan tadi seperti kata Dr. Dayat, hikmah dari genosida ini, penjajahan ini semua bersatu. Salah satunya kabarnya Saudi yang Sunni itu mau berunding dengan Iran yang Syiah. Dengan salah satu ekonominya. Banyak sekali mungkin hikmah-hikmah yang lain. Nah, bagaimana rasanya percepatan pencapaian kemerdekaan Palestina menurut Prof Yen? Silakan Prof Yen. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Hidayat Nur Wahid. Saya mengucapkan selamat hari lahir ke-23 PKS, semoga perjuangan untuk membela Palestina konsisten, strategis, dan impactful ke depannya. Nah, saya akan mengurai ya tentang kekuatan global yang selama ini sering selalu memiliki relasi ya terhadap tatanan dunia. Jadi kalau kita melihat ada 5 yang disebut dengan great powers ya. 5 negara yang disebut sebagai negara besar, great ya. Padahal sebenarnya kan 5 ini tidak sepenuhnya menjalankan great effort, great deal atau sesuatu yang besar ya. Harusnya kan menjaga great value, nilai-nilai besar ya. Tetapi dalam prakteknya beberapa negara besar ini justru kadang membela berpihak kepada great evil ya, sesuatu kejahatan yang besar. Jadi kalau kita lihat pertama
dalam konstelasi kaitannya dengan Palestina ya, sebut saja bahwa imperialis yang pertama itu adalah Inggris, maka Inggris menjadi bagian dari 5 negara dan 5 negara itu memiliki veto ya. Nanti saya sebutkan satu-satu. Inggris. Posisi Inggris pada awal pasca serangan itu relatif lebih berpihak kepada Israel. Tetapi belakangan mulai netral ya. Jadi posisinya tidak sepenuhnya bersama Israel. Kemudian Prancis di awal serangan juga sangat berpihak kepada Israel ya. Tetapi berita terakhir kita dengar mungkin dalam waktu sebulan akan mengumumkan mendukung Palestina sebagai negara merdeka, dan ini menimbulkan kemarahan bagi pemerintah di Israel. Kemudian setelah itu Rusia. Nah, posisi Rusia ini sangat unik ya. Mencoba untuk bersikap netral, tetapi kebijakannya adalah lebih pragmatis ya. Karena dia berkepentingan untuk menolak segala kebijakan Amerika. Jadi pada posisinya adalah mengkritisi kebijakan Amerika, tetapi hubungannya dengan Israel juga kuat ya. Nah, dalam perang Rusia-Ukraina memang Rusia mencoba ingin menempatkan diri mendapatkan simpati publik dunia. Maka beberapa hal banyak mengkritisi sikap dari Amerika dan juga Israel. Tetapi pada dasarnya kebijakannya adalah sangat pragmatis ya. Tergantung kepentingan apa yang kemudian bisa dinegosiasikan. Cina sebenarnya memiliki posisi sebagai negara yang memiliki solidaritas anti-imperialisme ya. Jadi sebagai satu-satu negara timur sebenarnya yang memiliki posisi anti-imperialisme dan kedudukannya, kecenderungannya itu memberikan dukungan kepada perjuangan Palestina dan juga mendukung two-state solution. Rusia mendukung two-state solution, Cina two-state solution, dan Prancis dengan melakukan pengakuan itu otomatis two-state solution, dan Inggris sendiri sebenarnya memilih bahwa two-state solution itu adalah yang ideal. Nah, kemudian yang terakhir adalah Amerika. Amerika dalam hal ini, dalam tatanan global, itu mau tidak mau karena sejak 48, Amerika ini terlibat di dalam dukungan kemerdekaan terhadap Israel. Amerika juga yang mendukung masuknya diaspora 100.000 orang Eropa Timur masuk ke Israel guna pendirian negara Israel. Maka dalam sisi hubungan konstelasi konflik Palestina-Israel, maka bisa dilihat bahwa posisi Amerika memang selalu bersama dengan Israel. Nah, dari 5 negara besar yang memiliki hak veto itu, yang mewakili kubu timur itu ada 2, Cina dan Rusia, yang ini masuk dalam Global South ya, kekuatan global dari selatan. Jadi kalau kita sebenarnya sekarang ini kan memperingati konferensi Asia Afrika guna memperkuat solidaritas ya, negara-negara Afrika menentang penjajahan, maka sebenarnya konferensi Asia Afrika itu harus direvitalisasi ya, diperkuat semangatnya, karena pada dasarnya inti dari perjuangan konferensi Asia Afrika negara-negara selatan itu yang hadir pada tahun 55 itu beberapa negara memang ada yang belum merdeka dan setelah itu diperjuangkan untuk merdeka. Nah, Palestina saya kira menjadi PR besar. Nah, kekuatan utara 3 ya, Prancis, Inggris, dan Amerika. Jadi kalau kita lihat kalkulasinya dalam veto, kalau kita hadapkan antara utara dan selatan, maka utara masih menang 3, antara timur dan barat, maka kemudian barat masih menang 3. Oleh karena itu tentu harus ada upaya untuk mengubah konstelasi ini. Jadi tidak bisa dihadapkan pada sentimen utara-selatan atau sentimen timur dan barat, maka sentimennya adalah kemanusiaan. Karena yakin kalau kemanusiaan, 5-5-nya itu harusnya stand for justice, stand for humanity. Nah ini adalah kekuatan global ya. Kemudian ada kekuatan regional di kawasan. Itu ada Arab Saudi, kemudian ada Iran maksud saya ya. Kemudian juga ada kekuatan lain di luar itu adalah Turki.
Nah, 3 konstelasi ini juga sangat mempengaruhi. Yang harus kita cermati adalah bagaimana kemudian 3 konstelasi ini, termasuk yang global itu, masih tetap bersama mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena upaya untuk memisahkan mereka dengan Palestina itu juga sedang terjadi. Oleh karena itu tadi ketika dihubungkan dengan bagaimana upaya normalisasi Saudi dengan Iran. Siapa negara yang bisa menyatukan itu? Ternyata yang menyatukan itu adalah Cina. Atas dasar apa? Yaitu atas dasar isu strategis. Isu strategis itu adalah 2, isu ekonomi dan isu keamanan. Ini yang membuat mereka mau bersama dan menginginkan kawasan Timur Tengah itu sebagai wilayah yang stabil. Wilayah yang stabil tidak bisa dicapai kalau Palestina itu belum merdeka. Nah, itu kan sebagai kekuatan yang menyatukan mereka bahwa mereka menginginkan wilayah itu stabil. Tetapi ada gangguan yang dilakukan oleh Israel agar kekuatan-kekuatan besar itu menjauh dari Palestina atau sebagian ditarik untuk mendukung Israel. Nah, upaya itu saya kira harus dilakukan agar kemudian negara-negara di kawasan yang bersama itu jangan sampai memiliki ikatan kepentingan yang justru beririsan dengan Israel dan menjauhkan dengan Palestina. 2 hal saya kira upaya kampanye untuk menjauhkan 3 negara besar kemudian bersama Great Power itu mendukung Palestina dan itu menjadi kepentingan, sehingga pertanyaannya yang mendasar adalah bagaimana mungkin Amerika, Israel dan negara Arab itu bisa bersatu. Orang mungkin tidak mungkin terjadi, tetapi kenapa itu kemudian mereka punya sebuah semacam kekuatan pertahanan untuk bersama-sama. Itu karena mereka disatukan oleh musuh di kawasan itu adalah Iran. Jadi ketika berbicara dengan Iran, maka Amerika, Israel, Arab Saudi dan beberapa negara itu cenderung untuk melawan. Nah, ketika Israel menggeser penindasannya dari Palestina menuju konfrontasi di Iran, maka itu menginginkan agar terpecahnya itu. Kemudian yang kedua yang penting juga harus kita perhatikan, bahwa Amerika dan Israel itu punya agenda selain menjadikan Iran sebagai kekuatan regional untuk memecah, jadi Israel dan Amerika itu kadang tidak mempedulikan ideologi, tapi bagaimana itu bisa mereka jalankan. Yang kedua adalah mereka berusaha untuk menjadikan gerakan Islam politik itu sebagai musuh bersama. Karena itu dianggap mengganggu stabilitas politik negara itu. Israel berkepentingan, Amerika berkepentingan, maka ketika kemudian perjuangan Palestina disudutkan sebagai perjuangan Islam politik, maka kemudian Saudi bisa bersama dengan anti terhadap itu, Amerika juga anti dan Israel itu anti. Maka tentu yang harus kita lakukan adalah bagaimana perjuangan Palestina ini sebagai isu global, isu kemanusiaan yang membuat negara besar itu bersatu, walaupun kondisi saat ini hanya Israel dan Amerika yang berada di sudut, tapi mereka berusaha untuk menarik yang lain dengan isu-isu yang berbeda. Saya kira itu juga harus menjadi perhatian kita. Baik, terima kasih Prof. Yon atas ulasan awalnya. Nanti kita akan coba perdalam. Saya kembali ke Dr. Dayat terlebih dahulu. Menteri Pertahanan periode Jokowi yang kedua, Pak Presiden Jokowi, Bapak Prabowo tepatnya, itu mengatakan salah satu upaya beliau untuk mendukung Palestina ketika menjadi Menteri Pertahanan adalah mengevakuasi warga yang terluka atau anak-anak dan perempuan itu ditarik keluar Gaza untuk diobati. Kenapa? Karena katanya ketika kita membuka rumah sakit dibom, kita menaruh kapal bantuan itu semua dibom. Nah kemudian belakangan kita dengar ketika beliau menjadi presiden, beliau ungkapkan sekali lagi. Nah itu bagaimana upaya pemerintah itu Ustaz, untuk merealisasikan atau seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah? Baik, terima kasih. Jadi sikap dari Pak Prabowo baik ketika beliau menjadi Menhan atau sekarang jadi presiden, bahkan ketika beliau menjadi calon presiden tahun 2014, waktu itu
PKS dan beliau ikut demonya PKS. Ketika kita demo bela Palestina di Bundaran HI. Saya kira foto-fotonya masih ada tuh, ada Pak Prabowo, ada Pak Hatta Rajasa, ada saya juga, ada Pak Jazu Juwaini, ada juga Presiden PKS zaman itu gitu ya. Tapi yang jelas sikap Pak Prabowo adalah bukan sikap yang kemudian baru kali ini beliau sampaikan untuk membela Palestina merdeka. Sikap beliau itu memang penting untuk dikawal, penting untuk direalisasikan, didukung oleh semua pihak untuk menghadirkan Palestina merdeka, untuk menghentikan penjajahan Israel, untuk kemudian menghadirkan bantuan kemanusiaan yang dipentingkan. Jadi kalau itu babnya adalah bantuan kemanusiaan, saya kira semua orang memahami, semua orang saya kira mendukung dan tidak ada yang kemudian tidak menginginkan untuk membantu problema kemanusiaan yang diberlakukan terhadap Gaza. Tetapi yang kemudian terjadi belakangan adalah ketika beliau akan melakukan lawatan ke 5 negara di Timur Tengah itu, ada pernyataan beliau yang menurut saya dipotong oleh media. Beliau menyampaikan bahwa beliau siap mengevakuasi 1.000 warga Gaza yang persyaratannya spesifik, yaitu terluka atau yang trauma atau yang yatim piatu, dan ini yang paling penting lagi, semuanya dengan syarat kalau semua pihak setuju dengan opsi beliau tersebut. Nah, kata-kata syarat yang beliau sampaikan tentang semua orang setuju atau semua pihak setuju, ternyata itu tidak dimunculkan oleh media. Berakibat kepada seolah-olah beliau kemudian mendukung dan atau difahami menjadi sebagaimana yang kemudian diopsikan oleh Donald Trump, yaitu melakukan relokasi. Padahal antara evakuasi dan relokasi berbeda, tetapi Pak Prabowo terutama adalah tidak mewacanakan melakukan evakuasi dengan mengabaikan tentang kesepakatan warga dan atau para pihak terkait. Justru beliau mensyaratkan evakuasi itu akan dilakukan dengan syarat semua pihak setuju. Dan kalau kita objektif, dan penting untuk diingatkan objektivitas ini, sebelum beliau berangkat ke Timur Tengah, semua pihak sudah tidak setuju. Semua pihak itu adalah seluruh pihak Palestina, baik itu para kelompok perlawanan, faksi-faksi perlawanan, baik yang ada di Gaza maupun yang ada di luar Gaza, bahkan termasuk pemerintah otoritas Palestina sendiri juga menolak proposal Donald Trump. Jadi harusnya ini selesai. Tapi lebih lanjut, bahkan konferensi tingkat tinggi Liga Arab di Kairo yang diselenggarakan pada bulan April yang lalu, mereka berkonsensus menyampaikan menolak proposal Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza keluar Gaza dan mendukung perdamaian yang diperpanjang, mendukung pembangunan kembali Gaza untuk kemudian bisa dan mendukung masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina seperti yang tadi saya Prof. John Mahmudi, hadirnya two-state solution. Keputusannya sangat jelas, kesepakatannya sangat jelas, dan tidak ada satupun dari negara di keputusan daripada Liga Arab itu yang menyampaikan setuju evakuasi, tidak ada. Jadi sesungguhnya yang disampaikan Pak Prabowo sudah ada jawabannya. Nah, kelanjutan daripada konferensi tingkat tinggi Liga Arab di Kairo, diselenggarakanlah konferensi tingkat tinggi tingkat Menteri Luar Negeri negara-negara OKI di Jeddah sekitar 1 minggu setelah itu. Keputusannya sejenis, bahkan keputusannya dengan tegas menyampaikan Menteri Luar Negeri OKI sepakat mendukung semua keputusan konferensi tingkat tinggi Liga Arab. Termasuk karenanya tidak mendukung evakuasi warga Gaza, tidak mendukung programnya Donald Trump, mendukung bantuan kemanusiaan masuk, mendukung pembangunan kembali Gaza, mendukung Palestina sebagai negara yang merdeka. Jadi saya lebih cenderung karenanya memaknai dan memposisikan dan berharap bahwa yang dilakukan Pak Prabowo adalah tetap dalam koridor semangat awal beliau. Membantu Gaza untuk merdeka, membantu kemanusiaan Gaza untuk merdeka, menolak segala bentuk jenis evakuasi, apapun bentuknya, dan kemudian tetap memfokuskan bagaimana kemudian seluruh keputusan dari Liga Arab itu bisa dilaksanakan. Seluruh keputusan dari OKI bisa dilaksanakan. Dan bila itu terjadi, maka bantuan kemanusiaan akan dibuka, maka membantu masyarakat Gaza di Gaza tetap bisa dilakukan, bantuan kemanusiaan bisa, bantuan kesehatan bisa, bantuan bahkan termasuk bantuan yang terkait dengan masalah jaminan pendidikan juga tetap bisa dilakukan. Jadi menurut saya inilah yang penting untuk lebih kita fokuskan, ketimbang kemudian menghadirkan polemik terkait dengan evakuasi yang sesungguhnya sudah
terjawab oleh realita yang itu merupakan persyaratan yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sendiri. Baik, jazakallah dok. Nah ini untuk Prof Yon nih, ada pertanyaan dari YouTube dari Arkan Sulawesi. Agak panjang nih Bang. Kenapa seolah-olah hanya Amerika yang jadi negara penentu perang antara Israel dan Palestina? Adanya kebijakan Trump yang tidak digubris negara-negara, utamanya Cina, itu membuktikan Amerika bukan lagi sebenarnya negara adidaya. Sehingga bukankah Amerika itu tidak lagi jadi negara satu-satunya yang harus jadi concern politik mengenai peperangan Israel dan Palestina? Ya, jadi kan saya tadi melihat adanya kemudian aktor besar ya, aktor global itu selalu berkaitan dengan Amerika karena eksistensi Amerika di kawasan ini sudah sangat dalam ya, sehingga sangat mempengaruhi dan berkepentingan terhadap eksistensi Israel itu sendiri. Jadi kalau kemudian kita melihat bahwa proses perdamaian negosiasi antara Israel dengan Palestina itu masih mengandalkan Amerika, sementara Amerika sudah berpihak, maka kita harus mencari negara ketiga yang netral. Nah, sebenarnya kan upaya itu sudah dilakukan oleh Cina ya, ketika kemudian mereka membuat apa yang disebut dengan Beijing Recommendation ya, yang mengumpulkan faksi-faksi yang ada di Palestina untuk bersatu, setelah itu menentukan bagaimana selanjutnya perdamaian antara Israel Palestina. Karena kalau hanya ada Amerika, maka itu absen. Tetapi kita juga patut juga lihat perkembangan negosiasi gencatan senjata, itu kan dilakukan oleh Qatar, Mesir, dan Amerika. Di sini kemudian Cina absen. Ini berkaitan dengan negosiasi. 3 negara itu yang punya akses. Oleh karena itu, Beijing Recommendation itu, Declaration itu tidak boleh dikesampingkan. Ini harus dihidupkan. Karena ini sebagai penopang, pengontrol apabila ceasefire ini tidak terlaksana dengan baik. Nah, oleh karena itu, kenapa ceasefire sekarang ini mandek, kemudian justru Israel terus-menerus melakukan serangan, ini yang harus dilihat ya, bahwa proposal dari yang harusnya masuk tahap kedua, tetapi Israel mengulur dan kemudian berusaha untuk mengalihkan tidak masuk tahapan kedua didukung Amerika, karena yang diinginkan oleh Israel adalah semua tawanan ya, sandera itu semuanya pulang. Kemudian Israel masih terus menguasai Gaza, kemudian Israel ingin menghancurkan kelompok perlawanan. Ini kan tidak mungkin. Maka dalam hal ini ada 4 sebenarnya proposal yang diinginkan oleh rakyat Palestina. Yang pertama adalah tawanan sandera itu dikembalikan, tahanan Palestina dikembalikan. Oke, itu setuju. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses ini menuju apa yang disebut gencatan senjata permanen. Ya, jadi mereka setuju, padahal Israel ingin menawarkan beberapa minggu saja. Saya kira kan ini yang tidak bisa disepakati. Kemudian yang ketiga, apabila gencatan itu sudah permanen, adalah penarikan ya, Israel dari wilayah pendudukan. Karena PBB sendiri bahwa itu adalah wilayah pendudukan, maka harus ditegakkan. Kan itu sebenarnya rasional. Dan yang keempat, itu adalah fase rekonstruksi. Jadi ketika direkonstruksi, kita tahu siapa yang ada di Gaza. Ya. Kalau Israel kan Israel menginginkan Israel. Tentu ini juga tidak bisa diterima oleh dunia internasional. Donald Trump pernah menyampaikan bahwa oke, saya yang take over. Ini kan juga tidak bisa diterima. Jadi ketika rekonstruksi, fase evakuasi itulah dimulai. Jadi kalau kita kembalikan kepada kesiapan Indonesia, sesungguhnya kesiapan Indonesia adalah di fase rekonstruksi, bukan di fase awal ketika negosiasi penyerahan tawanan perang itu dimulai. Karena menurut versi Israel, ketika penyerahan tawanan perang, kemudian kelompok perlawanan harus melucuti senjata. Nah, ketika dalam fase ini, kemudian dimunculkan isu evakuasi menjadi tidak produktif ya. Maka sesungguhnya evakuasi itu adalah fase keempat ketika Indonesia memberikan dukungan sepenuhnya untuk melakukan perdamaian
gencatan senjata secara permanen, kemudian ditambah untuk kemudian sikap Indonesia yang tegas menentang pendudukan, dan pendudukan harus keluar dari wilayah pendudukan, baru fase rekonstruksi, evakuasi, dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Baik, terakhir nih Dr. Dayat, ini pertanyaan dari Syakira Parung. Sebagai seorang yang awam, aku mau tanya, emangnya konser-konser aksi Palestina di depan kedubes itu efektif untuk membantu kemerdekaan Palestina? Kalau tidak efektif tentu tidak berlanjut. Kalau tidak efektif tentu tidak kemudian mendapatkan juga halang rintang gitu ya. Itu efektif karena yang dipentingkan adalah warga dunia selalu teringatkan, tersadarkan tentang masih berlanjutnya kejahatan kemanusiaan, kejahatan politik, kejahatan perang oleh penjajah Israel terhadap Palestina. Bangsa Palestina, para pejuang itu juga melihat demo yang dilakukan di Jakarta dan di tempat-tempat yang ada di seluruh dunia itu sangat efektif. Untuk pertama mengingatkan masyarakat dunia tentang masih terjadinya kejahatan yang ditolak oleh seluruh masyarakat dunia. Nomor dua juga menyemangati warga kita di warga Gaza, warga para pejuang di Palestina bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa perjuangan mereka menghadirkan tuntutan keadilan, tuntutan kemanusiaan, menghadirkan kemerdekaan, Anda tidak sendirian. Dan karenanya Anda jangan lelah, jangan letih, jangan kemudian berputus asa dan kemudian merasa ditinggalkan dunia. Dan tentu juga efektivitas daripada demo-demo tersebut baik di luar kedutaan Amerika Serikat di Jakarta maupun di seluruh dunia yang lain, juga kita lihat efektivitasnya. Misalnya lembaga-lembaga dunia sekelas PBB saja melalui sidang umumnya membuat resolusi yang mengakomodasi fatwa dari ICJ, yaitu tentang ilegalnya pendudukan Israel. Itu kan sejalan dengan apa yang didemokan. ICC juga membuat keputusan yang sejalan dengan apa yang didemokan oleh para demonstran, yaitu Israel melalui dua pimpinannya, yaitu Yoav Galan, Menteri Pertahanan, dan Perdana Menteri Netanyahu, keduanya melakukan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Kalau tidak ada tuntutan publik dari depan kedutaan Amerika Serikat di Jakarta dan tempat-tempat yang lain, mungkin juga mereka merasa ini bukan masalah publik, ini nggak ada urusannya dan karenanya nggak usah diputuskan. Ternyata itu sudah diputuskan. Termasuk yang menarik adalah bahwa negara-negara ASEAN yang selama ini bahkan mempunyai hubungan dengan Israel seperti Thailand, seperti Singapura, bahkan termasuk negara-negara yang bersama dengan Indonesia menyetujui resolusi sidang umum PBB bersama dengan 143 negara yang menegaskan dan menyatakan bahwa pendudukan Israel terhadap Palestina adalah ilegal. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, baik itu di Jakarta maupun dimanapun juga, ada sesuatu yang efektif. Sesuatu yang memang akan lebih efektif kalau kemudian ini menggerakkan negara, menggerakkan institusi-institusi internasional itu untuk melaksanakan seluruh keputusannya, tetapi jangan pernah memahami bahwa permasalahan global yang sangat kompleks ini kemudian bisa selesai dengan satu kali pukul. Ini memerlukan begitu banyak pihak yang terlibat, memerlukan begitu banyak hal yang harus dilakukan, dan terutama sekali dalam konteks kita sebagai muslim, selain daripada kita sebagai manusia, kita akan ditanyai pertanggungjawaban kemanusiaan kita. Apalagi dalam konteks muslim, nanti kita akan ditanya. Rasulullah pernah menyampaikan la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba an umri fi ma'afnah. Di antaranya kita akan ditanya tentang 4 hal. Salah satu di antaranya tentang umur yang Allah berikan kepada Anda untuk apa? Anda melihat terjadinya kejahatan kemanusiaan luar biasa terhadap Gaza, terhadap Palestina. Anda ngelakuin apa aja? Kita akan mengatakan bahwa ya Allah, kekuatan kami hanyalah demonstrasi. Kekuatan kami hanyalah dengan doa. Kekuatan kami mungkin membantu dengan dana. Kekuatan kami mungkin dengan menyebar dukungan melalui media sosial. Itu menjadi bagian dari sikap yang bisa kita sampaikan untuk menampilkan tentang tanggung jawab kita. Sesuai dengan kemampuan, karena kemampuan kita ada di situ. Tapi kalau kemampuan ini kemudian terakumulasi menjadi kemampuan yang membesar, mengglobal, jadilah keputusan-keputusan lembaga internasional yang tinggal satu langkah lagi untuk dilaksanakan, dan inilah waktunya. Terima kasih Dr. Dayat. Ini terakhir juga kepada Prof. Yan, karena kita milad yang ke-23, ini boleh kasih masukan buat PKS kira-kira untuk membantu upaya kita memerdekakan Palestina itu seperti apa yang lebih cepat, lebih efektif, begitu Prof.
Ya, saya kira yang terpenting adalah bagaimana upaya-upaya itu dilakukan secara kolaboratif dan strategis ya. Karena ini kan menyangkut kekuatan great power yang paling dalam. Maka tentu masukan-masukan terhadap pemerintah itu saya kira harus diperkuat ya, berkaitan dengan isu-isu strategis apa yang bisa dilakukan guna mendukung kemerdekaan Palestina. Maka kemudian puzzle-puzzle itu, statement dari pemerintah yang sudah menunjukkan niat baiknya itu saya kira harus disusun dalam sebuah prioritas ya. Agar kemudian efeknya, dampaknya ke global itu menjadi sangat kuat. Jadi yang selama ini diperjuangkan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia sebagai negara yang anti ya, terhadap pendudukan, di mana-mana disampaikan, itu harus di-highlight pertama, bahwa Indonesia anti terhadap pendudukan, maka solusi yang paling utama adalah mereka yang menduduki itu harus mengembalikan tanah yang diduduki kepada yang berhak. Dan resolusi PBB sudah menyatakan itu. Persoalannya kan bagaimana menegakkan. Sehingga kalau ditanya apakah Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian, guna kemudian menjaga agar wilayah pendudukan itu bisa dikembalikan, maka tentu akan siap. Kemudian yang kedua, saya kira hal penting juga adalah bagaimana kemudian two-state solution itu terus digelorakan. Ini bukan pilihan ideal, tetapi yang memungkinkan dilakukan, di mana kemudian kemerdekaan Palestina itu bisa ditegakkan. Dan Indonesia, saya kira dengan dukungan dari mayoritas ya bangsa Indonesia, termasuk juga PKS sebagai bagian dari pemerintah, itu bisa memperkuat agar two-state solution itu semakin dipahami oleh publik dan juga dipahami oleh great powers. Amerika sebenarnya sudah paham tentang pentingnya two-state solution, tetapi katanya jangan sekarang. Artinya menunggu Israel mau melakukan. Kalau Israel mau melakukan kapan? Maka harus ada dorongan, harus ada tekanan tadi. On street dilakukan, Wall Street juga dilakukan. Jadi yang ada di jalan itu menggema, di tulisan di Wall Street di Amerika itu juga menyuarakan itu, maka ini akan ketemu. Dan two-state solution, win-win solution memang bagi perdamaian dunia itu harus dijalankan. Dengan demikian maka aksi-aksi kemanusiaan, solidaritas diharapkan yang membawa hasil bagi kemerdekaan Palestina, hak-hak mereka, tanah mereka dikembalikan, mereka yang kemudian menjadi pengungsi juga dikembalikan ke wilayahnya agar kemudian tatanan dunia menjadi damai. Saya kira agenda strategis ini harus juga dijalankan dengan baik. Ya, begitu. Baik, terima kasih. Ada tambahan? Cukup, Dok? Silakan. Cukup. Alhamdulillah jazakumullah khairan kepada para narasumber yang sudah menyampaikan luar biasa, sudah cukup dalam saya pikir bagaimana kondisi aktual terkini, bagaimana upaya pemerintah, upaya PKS utamanya, atau upaya global untuk mencegah pendudukan, genosida yang dilakukan terus menerus. Nah ini tinggal doa-doa kita ya, tinggal upaya-upaya kita yang lainnya yang bisa tinggal Allah ya, kita bisa serahkan semua kepada Allah dan kita berupaya semaksimal mungkin. Tadi kepala Dr. Dayak sampaikan, kita berada di posisi mana? Kita sebagai seorang muslim, apakah kita diam saja? Apakah kita terus bergerak membantu dengan segala macam upaya yang kita bisa? Sekian untuk hari ini diskusi terkait dengan bagaimana upaya PKS untuk memerdekakan Palestina. Saya sebagai moderator mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto. Foto.